Hai guys, welcome to Tanam. Talk about nature and mind. Hai guys, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Oke, sebelum itu perkenalkan aku Hanin yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Dan di samping aku udah ada siapa nih? Halo teman-teman, nama aku Syafa, aku dari Kader Tanaman Sapala. Wih, halo Kak Syafa. Hai, hari ini kita akan membicarakan apa nih? Hari ini kita mau berbicara tentang 4 tanaman. Widih, apa aja tuh Kak? Yang pertama ada tanaman lidah buaya, Widih, lidah buaya, boleh. Terus? ada tanaman daun sirih, Wow, ya. Terus? kumis kucing, Sama? pegagan. Widih, oke, boleh tuh Kak dijelasin yang lidah buaya dulu. Oke. Lidah buaya itu tanaman obat paling populer di dunia. Banyak orang mengenalnya sebagai bahan skincare, minuman kesehatan, bahkan obat luka alami. Oke. Tapi sebenarnya tanaman ini tuh udah dipakai dari sejak ribuan tahun lalu oleh bangsa Mesir kuno sebagai tanaman keabadian. Widih, udah lama banget ya berarti Kak? Iya. Oke, lanjut. Nama ilmiah tanaman lidah buaya tuh pasti semua orang udah pernah denger nih. Wih, apa tuh Kak namanya? Aloe vera. Widih, aloe vera bagus ya Kak namanya. Oke, Iya. oke, lanjut. Asal lidah buaya tuh dari Afrika Utara, tapi sekarang udah tersebar di daerah tropis atau subtropis di seluruh dunia. Wow. Oke, oke. Terus? Di Indonesia itu lidah buaya banyak dibudidayakan di daerah beriklim panas. Contohnya tuh Kalimantan Barat. Wow, jauh ya. Iya. Terus habitatnya itu di mana ya Kak kalau boleh tahu? Lidah buaya tuh tumbuh di daerah panas dan kering karena dia nggak butuh banyak air. Oke, kayak kaktus ya Kak berarti? Iya, dia cocok Wow. di tanah berpasir dan tidak tergenang. Wow, oh gitu. Iya, iya. Terus? Biasanya ditanam di pot ataupun di pekarangan rumah. Mm-mm. Tanaman ini tuh tahan kekeringan karena mampu menyimpan air di daunnya. Wih, keren ya Kak. Terus kalau boleh tahu ciri-cirinya apa aja nih? Tinggi tanamannya sekitar 30-100 cm. Daunnya itu tebal dan berdaging, berwarna hijau hingga hijau keabu-abuan. Memiliki duri kecil di tepi daun. Mengandung gel bening di bagian dalam. Oke, kalau akarnya gimana Kak? Akarnya akar serabut dan dangkal. Wih, terus kalau bunganya nih yang paling mencolok nih, gimana? Bunganya itu berwarna kuning atau oranye. Biasanya tumbuh di tengah-tengah tanamannya. Oke, terus kalau keunikannya nih dari si aloe vera ini, apa tuh Kak? Boleh dijelasin? Yang pertama, daunnya itu mengandung 95% air. Widih, terus. Itulah kenapa kalau dipakai di kulit itu dingin. Oh iya, bener banget. Terus yang kedua, multifungsi. Dia bisa dipakai untuk kesehatan, kecantikan, hingga bahan makanan loh. Widih, terus berarti kayak kalau skincare gitu bisa ya Kak? Bisa. Bisa dipakai. Bisa banget. Ya, terus kalau aku pernah nemu kalau di aloe vera ini ada di kandungan shampoo. Bisa ya Kak? Iya, bisa. Waduh, keren. Oke, lanjut. Terus mengandung banyak senyawa aktif. Contohnya aloin, saponin, lignin, asam amino, vitamin A, C, dan E, dan antioksidan. Widih, keren banget ya. Kalau buat manfaatnya nih Kak, apa aja? Banyak sih. Yang pertama untuk kulit, itu bisa untuk melembabkan kulit yang kering. Oh, Terus ya, membantu terus? meredakan luka bakar ringan, Widih. mengurangi iritasi dan kemerahan. Terus membantu penyembuhan jerawat juga. Wih, keren ya. Terus kalau misal buat rambut nih Kak, kayak shampoo yang tadi aku bilang, bisa buat apa nih? Bisa buat mengurangi ketombe, Ya, menyuburkan rambut, widih. Terus? terus menjaga kelembapan kulit kepala. Wow, oke. Terus kalau buat kesehatan tubuh nih Kak, apa? Membantu mencernakan
membantu melancarkan pencernaan, Ya, bisa. Terus? meningkatkan daya tahan tubuh, Ya. membantu mengontrol gula darah dalam pendakian tertentu. Widih, keren ya Kak. Ternyata manfaatnya ini benar-benar bermanfaat banget loh buat kehidupan. Terus kalau mitos sama faktanya nih, apa aja tentang si aloe vera ini? Boleh dijelasin Kak? Mitosnya tuh, lidah buaya bisa langsung menyembuhkan luka berat. Widih. Faktanya, efektif untuk luka ringan dan iritasi, tetapi luka serius tetap membutuhkan penanganan medis. Oh gitu Kak. Jadi bener-bener itu harus luka ringan dulu ya yang bisa diobatin. Oke. Terus kalau yang lainnya nih ada nggak? Mitosnya, semua bagian lidah buaya itu aman buat dimakan. Tapi faktanya, bagian getah yang kuning atau yang disebut latex itu Oke. bisa menyebabkan efek samping jika dikonsumsi secara berlebihan. Oke. Selanjutnya ada apa lagi nih Kak? Mitosnya, semakin sering dipakai, semakin cepat hasilnya. Faktanya, penggunaan berlebihan justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Oke, jadi bisa mah bikin kemerahan gitu ya Kak mungkin. Iya. Oke, kalau fakta menariknya apa nih? Fakta menarik dari lidah buaya itu digunakan sejak zaman Mesir kuno sebagai bahan perawatan kecantikan. Oke. Cleopatra Ya. dipercaya menggunakan lidah buaya untuk merawat kulitnya. NASA pernah meneliti lidah buaya sebagai tanaman pembersih udara. Oke, mungkin bisa next ya ke tanaman berikutnya. Ada apa nih Kak? Ini tanaman yang biasanya dipakai buat orang-orang tua gitu. Iya bener, mamaku pakai buat mandi ya kadang. Oh emang bisa. Iya, bener-bener. Aku juga kaget. Di rumahku kebetulan banyak ini tanamannya. Widih, boleh disebutin tuh Kak, tanaman apa? Tanaman daun sirih. Widih, boleh dijelasin Kak? Tanaman daun sirih itu tanaman yang merambat yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Dijuluki sebagai antiseptik alami, tanaman ini digunakan sejak zaman nenek moyang dalam upacara adat hingga pengobatan tradisional. Oke. Nama ilmiah dari daun sirih itu Piper beetle. Oke, artinya? Nggak ada artinya dong. Oke. Kan nama ilmiah. Oh iya, nama ilmiah ya Kak. Hanya nama ilmiah. Oke, sorry. Bisa lanjut Kak. Berasal dari Asia Tenggara dan sangat populer di India. Oke. Hingga Kepulauan Nusantara sebagai simbol penghormatan dan persaudaraan. Oke, kalau habitatnya ini di mana ya Kak? Tumbuh subur di daerah tropis dengan kelembapan yang tinggi. Widih, oke. Dia suka area yang teduh, jadi nggak langsung kena matahari. Oh iya. Terus? Media tanamnya itu tanah yang kaya organik, humus, dan drainase yang baik. Oke. Dia mudah beradaptasi, terus gampang merambat juga pada pohon besar, terus atau pagar, atau tiang penyangga juga. Widih, oke. Kalau ciri fisiknya nih dari daun sirih sendiri itu apa? Bentuk daunnya itu menyerupai jantung, chordate, dengan ujung yang meruncing. Teksturnya itu di daunnya permukaannya halus, terus agak tebal juga dan dia agak mengkilap juga kan. Wow, iya. Terus? Aromanya itu aromatik yang sangat tajam dan khas saat diremas. Oke. Terus? Batangnya bulat, coklat kehijauan, dan memiliki ruas, yaitu tempat tumbuhnya akar perekat. Oke, lanjut. Akarnya itu akar tunggang, serta akar pelekat untuk memanjat. Oke, widih, keren. Terus kalau keunikan dari si daun sirih ini apa Kak kalau boleh tahu? Pabrik antiseptik alami, dia mengandung minyak atsiri yang terdiri dari kafikol, batiepenol yang daya bunuh bakterinya itu 5 kali lebih kuat dari fenol biasa. Wow, lanjut. Simbol budaya, dia menjadi syarat utama dalam tradisi menyirih atau sekapur sirih sebagai bentuk penyambutan tamu dari berbagai daerah. Oh iya, yang biasanya dipakai simbah-simbah ya Kak? Ya. Lanjut. Terus varietasnya beragam, dia memiliki varian seperti sirih hijau, sirih merah, yang sering digunakan untuk
pengobatan yang lebih intensif. Oke, kalau manfaatnya sendiri nih Kak, Ya, ada apa aja? kan kalau simbah-simbah itu kan biasanya makan sirih ya. Ini Iya. tuh manfaatnya ada banget loh Iya, untuk kesehatan mulut. iya, Jadi dia menghilangkan bau mulut secara alami, terus iya. memperkuat gusi juga dan Mm-mm. mencegah giginya berlubang. Oke, Selain itu bisa meredakan sariawan juga. oke. Kalau buat kebersihan tubuh nih, bisa untuk apa aja? Bisa sebagai antiseptik alami sama Oke. mengatasi bau badan dan gatal-gatal di kulit. Oke, terus kalau buat penyembuhan alaminya tuh apa, Kak? Daun sirih itu bisa menyembuhkan mimisan tuh dengan cepat, Widih, meredakan iya. batuk dan radang tenggorokan. Yang Oke, yang radang-radang nih ya, Iya. bisa nih pakai. Terus, mempercepat penyembuhan luka bakar. oke, terus kalau mitos versus faktanya tentang daun sirih ini apa, Kak? Mitosnya itu air rebusan daun sirih boleh digunakan setiap hari untuk area sensitif. Oke. Padahal faktanya itu penggunaan terlalu sering dapat membunuh bakteri baik dan mengganggu keseimbangan pH alami dalam tubuh. Oke. Terus mitos yang kedua, daun sirih itu bisa menyembuhkan katarak dengan diteteskan di mata. Waduh. Faktanya, Mm-mm. meneteskan air sirih yang tidak steril langsung ke mata beresiko menyebabkan iritasi dan iritasi parah Mm-mm. pada irit kornea. Oke. Lanjut. Hanya daun sirih hijau yang punya manfaat medis. Faktanya, daun sirih merah itu juga bagus loh. Memiliki kandungan senyawa alkaloid dan flavonoid yang sangat tinggi untuk penyakit dalam. Oke, terus kalau fakta menariknya nih Kak, boleh disebutin biar teman-teman pada tahu. Fakta menariknya itu tradisi panjang. Jadi di Indonesia sama di India itu mengunyah sirih dipercaya dapat memperkuat gigi hingga usia tua. Makanya Wow. banyak banget yang mengunyah sirih. Iya, sampai tua ya? Iya. Oke, lanjut. Terus pembersih udara. Seperti lidah buaya, tanaman sirih juga mampu menyerap polutan di sekitar area pertumbuhannya. Oke. Terus obat mimisan legendaris dengan cara digulung terus dimasukkan ke dalam hidung. Oke, terus kalau tanaman yang ketiga nih Kak, boleh disebutin juga? Tanaman yang ketiga itu tanaman kumis kucing namanya. Ya. Tanaman kumis kucing adalah tanaman obat yang sering digunakan sebagai bahan herbal untuk membantu mengatasi gangguan ginjal dan saluran kemih. Oke. Nama latinnya Orthoscipion aristatus. Daerah asalnya itu dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ciri fisiknya itu kalau boleh tahu yang kayak gimana nih Kak? Tinggi tanamannya sekitar 30-100 cm. Ya. Batangnya berbentuk segi empat dan agak lunak. Oke. Daunnya berbentuk oval atau lonjong tetapi bergerigi. Oke. Bunga berwarna putih atau ungu muda. Memiliki benang sari panjang yang menonjol keluar, jadi disebut kumis kucing. Oh, unik ya teman-teman. Terus kalau buat keunikannya nih, bisa disebutin Kak Safa? Benang sari itu sangat panjang sehingga menyerupai kumis kucing. Termasuk ke tanaman herbal yang mudah tumbuh di daerah tropis. Oke. Sering dijadikan tanaman hias sekaligus tanaman obat. Ya. Terus kalau buat manfaatnya nih, buat kita, boleh disebutin juga dong Kak? Membantu melancarkan buang air kecil Ya. atau diuretik. Oke. Membantu mengatasi batu ginjal, Mm-mm. membantu meredakan infeksi saluran kemih, Ya. membantu menurunkan tekanan darah, dan juga digunakan sebagai bahan jamu atau teh herbal. Widih, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Terus kalau tanaman yang keempat nih Kak, ada apa? Ini biasanya dipakai di skincare. Widih, apa tuh? Teman-teman pada tahu nggak ya Kak di rumah? Pegagan. Oke, pegagan. Apa tuh Kak? Pegagan adalah tanaman herbal liar yang sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional karena memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Oke. Nama latinnya biasanya ini yang dipakai sih di skincare. Centella asiatica. Iya, kelihatan banget udah. Daerah asalnya tuh kalau boleh tahu dari mana Kak? Dia dari daerah tropis, Oke. terutama Asia Selatan sama Asia Tenggara. Iya. Terus kalau buat endemiknya nih di mana aja?
Pegagan itu tidak bersifat endemik di satu wilayah aja, karena dia dapat tumbuh di berbagai daerah tropis dan Iya. subtropis. Contohnya Indonesia, Iya. India, Sri Lanka, Cina, hingga Afrika. Oke, wih, banyak-banyak juga nih ya negaranya. Terus kalau ciri fisiknya Kak dari si pegagan ini tuh apa? Tanaman herbal, kecil dan merambat. Oke. Batangnya tipis dan menjalar di permukaan tanah. Oke. Terus? Daunnya berbentuk bulat seperti ginjal atau kipas. Ya. Tepi daun bergigi halus. Oke. Warna daunnya itu cerah. Mm-mm. Terus memiliki bunga kecil berwarna putih atau merah muda. Oke. Akarnya tumbuh setiap ruas batang yang menyentuh tanah. Oke, terus kalau keunikannya dari si pegagan ini tuh apa tuh Kak? Dia dapat tumbuh di tempat yang lembab, contohnya kayak sawah, kebun, atau tepi sungai. Oke. Dia gampang berkembang biak karena Ya. batangnya itu kan menjalar. Iya, benar-benar. Terus digunakan sebagai obat sejak zaman dahulu. Ya. Sering dijuluki sebagai daun awet muda karena khasiatnya juga sih. Bener Kak. Terus kalau manfaatnya sendiri nih, boleh disebutin juga? Manfaat pegagan itu ada banyak. Yang pertama itu membantu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Oke, lanjut. Terus membantu mempercepat penyembuhan luka, Oke. melancarkan peredaran darah, Oke. menjaga kesehatan kulit, Oke. membantu mengurangi peradangan. Oke. Biasanya digunain untuk bahan jamu atau lalapan. Oke. Kayak Zul itu loh. Oh iya, Upin Ipin. bener. Kan Iya, pernah iya. makan dia. Oh iya, bener. Iya, iya, jadi inget. Oke guys. Oke guys, saatnya kita udah di penghujung acara. Aku Hanin, Aku Syafa. kami pamit undur diri. Iya. See you guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.